so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's how it go. Got me all in the playlist because she fuck with me the most, like that. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang periodisasi evolusi bumi. Proses evolusi alam semesta memakan waktu kosmologis yang sangat lama, bisa sampai berjuta-juta tahun loh. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Adapun periode-periode terbentuknya bumi, yang pertama ada masa Arkaikum, yang kedua ada masa Paleozoikum, yang ketiga ada masa Mesozoikum, dan yang terakhir ada masa Neozoikum. Oke, mari kita bahas bersama. Yang pertama ada masa Arkaikum atau masa Azoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang berarti tidak dan zoon yang berarti hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Pada masa Azoikum, di bumi belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi ini masih merupakan gas yang panas, sehingga tidak memungkinkan untuk makhluk hidup dapat bertahan hidup dalam kondisi alam seperti itu. Lama-kelamaan, akhirnya temperatur gas tersebut mulai menurun, dan sebagian mulai mengeras, membentuk sebuah kerak bumi. Yang kedua ada masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Masa Paleozoikum disebut juga sebagai zaman kehidupan purba, karena pada masa ini diperkirakan mulai adanya makhluk hidup di bumi ini. Makhluk hidup yang ada pada masa ini masih sangat primitif. Diperkirakan makhluk yang hidup pada masa ini adalah makhluk bersel satu dan masih sangat sederhana. Ciri-ciri masa Paleozoikum yang pertama, sudah mulai terdapat kehidupan berupa mikroorganisme. Yang kedua, keadaan bumi masih belum stabil. Yang ketiga, iklim masih berubah-ubah. Dan yang terakhir, curah hujan sangatlah besar. Yang ketiga ada masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan matia. Masa ini merupakan fase kedua dari keberadaan makhluk hidup. Masa ini berlangsung sekitar 150 juta tahun. Pada masa ini diperkirakan mulai hidup binatang-binatang amfibi dan reptil. Binatang-binatang yang berukuran besar seperti dinosaurus, tyrannosaurus, dan sejenisnya hidup pada masa ini, sehingga masa ini dikenal dengan sebutan zaman Jura. Manusia diperkirakan belum ada pada masa ini karena kondisi alamnya yang belum memungkinkan untuk manusia dapat bertahan hidup. Ciri-ciri masa Mesozoikum yang pertama, beriklim panas dan basah karena adanya pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna. Yang kedua, mulai timbul dan berkembang jenis tumbuhan berdaun lebar, binatang menyusui pertama, amfibi, ikan, dan binatang melata. Yang ketiga, penyebaran flora dan fauna yang terbatas. Yang keempat, ada masa Neozoikum. Masa Neozoikum dikenal juga dengan zaman kehidupan muda, karena merupakan masa termuda dalam usia bumi dan masih berlaku sampai sekarang ini.
Masa Neozoikum terbagi dalam dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier, yaitu zaman hidup ketiga. Makhluk hidupnya berupa binatang menyusui sejenis monyet dan kera. Reptil raksasa mulai lenyap, dan pada akhir zaman ini sudah ada jenis kera manusia. Zaman ini ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang dahsyat sehingga mematahkan kulit bumi. Zaman tersier terbagi atas Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Pada zaman tersier inilah binatang menyusui berkembang sepenuhnya. Muncul juga orang utan di masa Miosen, daerah asalnya dari Afrika sekarang. Pada saat itu, benua Afrika masih menyatu dengan Jazirah Arab. 2. Zaman kuarter, yaitu zaman hidup keempat. Pada zaman ini, mulai muncul kehidupan manusia. Zaman ini dibedakan menjadi zaman Pleistosen atau Diluvium dan Kala Holosen atau Aluvium. A. Kala Pleistosen. Kala Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kala Pleistosen menjadi sangat penting karena pada masa ini mulai muncul manusia purba. Keadaan alam ini masih sangat liar karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara, sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es. Permukaan air laut turun, disertai naiknya di beberapa tempat karena pergeseran bumi. Zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik, sehingga lapisan es di kutub utara mencair, akibatnya permukaan air laut naik, dan terjadi banjir besar-besaran di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan banyak dataran terpisah-pisah oleh lautan dan selat. Pada awal Kala Holosen, sebagian besar es di kutub sudah lenyap, sehingga permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Sahul tergenang air dan menjadi laut transgresi. Dengan demikian, muncullah pulau-pulau di Nusantara. Manusia purba lenyap dan muncullah manusia cerdas, atau Homo sapiens, seperti manusia sekarang.